menjelaskan tentang materi baru, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Kalian pernah tidak sebelumnya melihat besi, ataupun kalau kalian pernah mengupas apel, jika apel itu kalian biarkan di udara terbuka, apel itu pasti akan berubah warna menjadi warna kecoklatan. Begitu juga saat kalian membuka buah pisang, misalnya pisang yang lama-lama dibiarkan di udara terbuka juga akan berubah warna menjadi kecoklatan. Mengapa kira-kira hal tersebut bisa terjadi? Atau saat kalian melihat besi yang dibiarkan di udara terbuka, atau misalnya ban sepeda kalian, maksudnya jeruji sepedanya, kalau misalnya kalian biarkan dia di udara terbuka, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah diolesi minyak, dia lama-kelamaan akan menjadi berkarat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi kita akan mempelajari reaksi reduksi ini dan oksidasi ini dengan belajar dulu tentang fenomena yang terjadi di lingkungan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengikatan oksigen yang ada di udara. Jadi besi tersebut juga bisa bereaksi dengan oksigen di udara. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, ada baiknya kita belajar dulu tentang perkembangan konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Ada 3 konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Yang pertama adalah redoks. Jadi redoks ini adalah reduksi oksidasi. Yang pertama adalah konsep penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang kedua adalah konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang terakhir adalah konsep peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nggak kelihatan ya. Jadi ada yang konsep penggabungan dan pelepasan oksigen, yang kedua ada pelepasan dan penerimaan elektron, yang ketiga adalah konsep peningkatan dan penurunan biloks atau bilangan oksidasi. Untuk konsep yang pertama, oksidasi itu adalah, ibu singkat, oksidasi, oks itu oksidasi, red itu reduksi. Oksidasi adalah reaksi dengan oksigen. Kalau reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya seperti kalian membiarkan buah pisang atau buah apel yang tadi di udara terbuka, kemudian mereka akan berinteraksi di udara yang mengandung oksigen. Peristiwa inilah yang dimaksud dengan peristiwa oksidasi. Begitu juga dengan pembakaran karbohidrat dalam tubuh, itu juga termasuk proses oksidasi. Kemudian reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Biasanya ini terjadi pada pengolahan suatu biji logam.
Kemudian konsep yang selanjutnya adalah konsep pelepasan dan penerimaan elektron, yang mana oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, dan reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Nah, untuk yang konsep terakhir ini, oksidasi itu adalah kalau menurut konsep peningkatan dan penurunan Bilox, oksidasi adalah peningkatan Bilox. Kalau misalnya reduksi adalah kebalikannya. Yang tadi mengalami peningkatan, yang ini penurunan. Jadi konsep ini yang harus kalian ingat pada pertemuan ini. Sebenarnya ini ada di buku LKS. Kalau kalian sudah membacanya sangat bagus sekali. Ibu usahanya di sini hanya mengingatkan atau meringkasnya secara lebih simpel supaya lebih mudah memahami. Nah, untuk mempelajari konsep reduksi oksidasi ini, kita harus memahami tentang yang namanya Bilox ini, atau yang disingkat atau kepanjangannya bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini ada cara-cara menentukannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang aturan Bilox. Ini sebenarnya sudah ada di buku LKS maupun buku paket. Jadi ibu tuliskan kembali supaya ibu bisa menerangkannya lebih mudah. Untuk aturan Bilox ada 5, yaitu yang pertama, unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. Ingat, unsur bebas. Unsur bebas itu artinya unsur yang tidak berikatan dengan unsur lainnya, seperti halnya H, N, O, Al atau aluminium, H2, N2, H2, F2, Na, Zn. Mereka adalah unsur yang sendiri. Kalian lihat, H ini sendiri, N juga sendiri, O juga sendiri. Jadi dia memiliki atau disebut dengan unsur bebas dan memiliki bilangan oksidasi 0. Untuk yang kedua, aturan kedua itu adalah Bilox ion sama dengan muatannya. Kemarin kalian sudah belajar kan ion itu apa? Ion adalah unsur yang memiliki muatan. Contohnya Al3+, S2-, F-, Zn2+, Fe2+, Na+. Untuk ion, bilangan oksidasinya itu akan sama dengan muatannya. Misalnya Al3+ muatannya 3+, berarti Biloxnya adalah +3. S2- Biloxnya -2. F- Biloxnya -1. Zn2+, Biloxnya +2. Fe2+, Biloxnya +2. Na+, Biloxnya +1. Kalau misalnya kalian ada I-, berarti Biloxnya -1. Kalau misalnya Mg2+, berarti Biloxnya sesuai muatannya +2. Selanjutnya adalah Bilox H atau unsur H, hidrogen, adalah +1, kecuali jika bersenyawa dengan logam, maka Biloxnya adalah -1. Yang selanjutnya, pada umumnya bilangan oksidasi O adalah -2.
Namun pada peroksida O itu biloxnya adalah min 1, superoksida biloxnya min setengah. Untuk yang terakhir adalah yang E, bilox unsur logam dalam senyawanya selalu positif. Yang pertama, unsur golongan 1A, misalnya alkali, itu terdiri dari Li, natrium, kalium. RBCS itu adalah biloxnya plus 1. Sesuai golongan 1 biloxnya plus 1, golongan 2 biloxnya plus 2, golongan 3 contohnya L itu biloxnya plus 3. Nah, untuk keperhitungan Ibu ambilkan contoh. Oke, kita latihan soal ya sekarang. Kita akan latihan soal tentang cara menentukan bilox sekarang. Nah, kita akan lanjutkan ke latihan soal. Untuk latihan soal Ibu ada 10 contoh soal. Yang pertama ada Ca2+, O2, Br2 dan seterusnya. Kita cari biloxnya satu-satu. Ca2+, ini berapa biloxnya? Dia adalah senyawa ion. Berarti kalau ion, muatan atau senyawa ion, biloxnya sesuai dengan muatannya. Jadi kalian buka aja catatan yang tadi Ibu berikan itu, yang ini kalian bisa catat dulu, kemudian baru kita coba latihan soalnya sampai yang ini. Ca2+ biloxnya adalah sesuai muatannya, berarti kalau dia plus 2 berarti biloxnya plus 2. O2 dia adalah apa? Unsur bebas. Jumlah huruf besarnya ada berapa? Ada 1, berarti dia unsur bebas, biloxnya 0. Br2 dia juga unsur bebas, biloxnya 0. I2 dia juga unsur bebas karena dia seorang diri, berarti biloxnya juga 0. Cu dia biloxnya juga 0. Kenapa? Karena dia juga unsur bebas, tidak ada muatan, tidak ada partner yang lainnya, dia sendiri. Huruf besarnya C1. Kemudian Fe 3+, dia apa? Unsur bebas atau dia ion, jadi sesuai dengan muatannya, plus 3. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak ion atau tidak unsur bebas, seperti halnya CO2? Ini bisa ditentukan dengan cara menghitung biloxnya. Contoh CO2 nomor 7. CO2. Dalam satu senyawa, jumlah bilangan oksidasi unsur penyusunnya itu sama dengan 0. CO2, dia itu adalah 0, tidak ada muatan di atasnya. CO2 tidak ada muatan ya. Terdiri dari unsur apa saja CO2 ini? Dia terdiri dari unsur C dan O. C-nya ada berapa? 1, O-nya ada 2. Jadi C-nya 1 ada, O-nya ada 2. Baru kita masukkan ke konsep bilox yang sebelumnya. Yang dicari itu adalah bilox C. O kan kita sudah tahu, O biloxnya selalu, bilox O itu adalah min 2. Makanya Ibu suruh kalian catat ini dulu ya. Kalau misalnya kalian tidak bingung mencari bilox atau belum hafal, kalian bisa catat ini dulu atau lihat di buku LKS kalian atau buku paket kalian. Yang ditanya itu adalah bilox C. Jadi kita buat dulu ya. C-nya ada berapa? Ada 1. Jadi C ditambah 2 kali dengan bilox O sama dengan 0, sesuai dengan yang atasnya. C yang dicari, jadi 2 dikali bilox O berapa? Min 2, cari di catatan ya, sama dengan 0. Jadi C adalah 2 kali min 2 adalah min 4, sama dengan 0. Berarti bilox C adalah pindah ruas plus 4. Bilox C adalah plus 4, jadi kita buat plus 4 di sini. Paham? Kalau belum silahkan diputar kembali. Nanti kita boleh kalian tanyakan lagi atau diskusi dalam chat. Boleh. Selanjutnya nomor 8. SO4 2-.
muatannya berapa? Nah, kalau tadi kan 0 karena tidak ada muatan di atasnya. Tapi kalau sekarang karena dia ada muatan berarti dia min 2. Sesuai dengan muatannya. Barulah kalian sekarang cari berapakah unsur penyusunnya. Ini terdiri dari unsur apa aja? S dan O. S-nya ada 1, O-nya ada berapa ini? 4. Lihat angka di bawahnya. Jadi yang ditanya S, O kita sudah tahu kalau O biloxnya min 2. S ditambah 4 kali O, kita kurung ya biar tahu, sama dengan min 2. S tambah 4 kali biloxnya O berapa? Min 2, tadi kita sudah bahas. Min 2 berarti min 8. Plus ya benar, min 2. Jadi S adalah min 2 plus 8 karena dia pindah ruas, S sama dengan plus 6. Jadi bilox dari S adalah plus 6. Sorry, tidak kelihatan ya. Nah, sekarang nomor 10 yang terakhir. Yang 10 itu adalah C2O42 min. Karena ini adalah ada muatannya, sesuai dengan muatannya berapa? Min 2. Ini lihat. Baru kalian cari unsur penyusunnya, ini C, ini penyusunnya adalah O. C-nya ada 2, O-nya ada 4. Baru kalian jabarkan seperti tadi. 2 kali C tambah 4 kali O sama dengan min 2. 2 kali C ditanya, C-nya kita cari, 4 kali min 2, min 2. 2C tambah min 8 sama dengan min 2. Kita pindah ruas, 2C sama dengan min 2 plus 8. Terus C sama dengan min 2 plus 8 adalah plus 6. Plus 6 bagi 2 sama dengan plus 3. Jadi bilox C di sini adalah plus 3. Nah, ini sudah terjawab 10 soal ini. Kurang lebih cara menyelesaikannya seperti ini. Silahkan kalian belajar lagi di rumah. Boleh kalian putar kembali videonya, atau boleh kalian catat pelan-pelan sambil kalian terus berlatih. Mohon maaf karena Ibu tidak bisa membuat video yang lebih bagus daripada ini. Ibu akan berusaha kembali. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penentuan oksidator dan reduktor. Oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi. Sedangkan reduktor adalah zat yang mereduksi. Mengoksidasi tapi dia sendiri mengalami reduksi. Ini yang kalian harus ingat ya. Kalau dia mereduksi, dia mengalami oksidasi. Nah, Ibu akan carikan contoh soal yang mudah untuk mempelajari reduktor dan oksidator ini. Ini adalah contoh soal menentukan oksidasi dan reduktor dan oksidator. Nah, untuk mempelajari ini kalian harus paham dulu tentang bilangan oksidasi yang tadi Ibu jelaskan. Di sini ada unsur Mg tambah 2HCl menjadi MgCl2 tambah H2. Mg di sini adalah unsur bebas. Berarti biloxnya Mg berapa? 0. Kemudian kita cari yang gampang-gampang dulu. Ini dua unsur, ini dua unsur. Nah, ini satu unsur. Ini unsur apa namanya? Bebas juga, berarti biloxnya 0. Sisanya baru kita hitung. Untuk yang ini HCl, buat di atasnya, terdiri dari unsur H dan Cl. Sama dengan berapa? Adakah muatan? 0 ya. H itu biloxnya adalah plus 1. Ingat, H biloxnya plus 1. Nah, untuk menjadi 0, ini cara mudahnya
1 ditambah berapa biar jadi 0, berarti min 1. Jadi biloxnya H adalah plus 1, bilox CL adalah min 1. Paham? Nah, untuk selanjutnya adalah MG. MG itu adalah golongan 2A. MG golongan 2A ini terdiri dari MG dan 2CL sama dengan 0 karena dia tidak ada muatan di atasnya. MG itu adalah biloxnya plus 2 tambah 2 kali berapa biar sama dengan 0. Jadi di sini plus 2 kali berapa biar sama dengan 0, berarti min 1. Jadi biloxnya MG adalah plus 2 dan biloxnya CL adalah min 1. Nah, sekarang kita perhatikan itu tadi cara mudahnya untuk mencari bilox. Kalau tidak mau menghitung ribet seperti yang Ibu tadi jelaskan, tapi cara langkah-langkah menghitungnya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Untuk MG di sini tadi 0. Kemudian kita cari sebelahnya hasilnya. Di sini MG biloxnya berapa? Ibu pindah ke bawah ya. MG itu 0 biloxnya. Kemudian MG di sebelahnya berapa? Plus 2. CL-nya H di sebelahnya, H di sini biloxnya plus 1. H di sebelahnya 0. CL di sini biloxnya berapa? Min 1. Di sini adalah min 1 juga. Nah, yang kita amati adalah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. MG sama MG di sini beda tidak bilangan oksidasinya? Beda. Jadi awalnya 0, sekarang 2, berarti dia berubah bilangan oksidasinya. Nah, kalau si CH di sini plus 1, sekarang jadi 0, berarti dia juga berubah. Namun CL di sini min 1, di hasilnya juga min 1, berarti dia tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang diperhatikan sini berarti MG dan si H saja. MG dari 0 mencapai plus 2, berarti dia mengalami suatu proses oksidasi. Ingat ke konsep yang pertama yang Ibu jelaskan tentang konsep peningkatan penurunan bilox. Oksidasi adalah peningkatan bilox, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi Mg yang awalnya 0 jadi plus 2 ini mengalami oksidasi ya. Sedangkan H dari plus 1 ke 0 dia mengalami reduksi. Paham? Nah, sampai segitu. Untuk menentukan reduktor sama oksidator. Nah, reduktor itu adalah saat yang mengoksidasi dia sendiri mengalami reduksi. Jadi yang mengalami reduksi di sini yang mana? Mg atau HCl. Perhatikan dua ini saja ya. Awalnya Mg 0 jadi plus 2, tidak, dia mengalami oksidasi. Berarti yang oksidator adalah yang mengalami reduksi, yaitu HCl. Dan yang mengalami atau reduktor adalah Mg. Begitu, paham? Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan bahas sampai sini. Di akhir video ini Ibu akan memberikan kalian latihan soal yang harus kalian kerjakan dalam minggu ini sebagai tugas kalian minggu ini. Silahkan kalian cermati, kerjakan di kertas atau di buku kalian. Kalian foto, kemudian upload di Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan, semoga kalian paham, semoga keadaan segera membaik dan kita bisa kembali sekolah seperti semula. Terima kasih.